Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Bapak kita yang sudah join. Bersyukur buat pemeliharaan, perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita di sepanjang malam tidur kita. Hingga pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Kau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Kau luar biasa bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami, sehingga Kau bersemayam di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkatkan diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
Aku sempat pujimu, merasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku kepada saat ku sempat pujimu, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami
Tiada yang sepertimu, tiada yang lain menyangka. Terpuji namamu, terpuji namamu, ajaib. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga. Kami puji Engkau, kami muliakan namamu, Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu ya Bapa. Pertolonganmu ajaib bagi kami. Kau luar biasa. Kami sembah, kami puji, sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami, Allah yang menyertai kami di sepanjang hidup kami, di setiap musim hidup kami. Engkau ada dengan kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib. Haleluya.
terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah ajaib kasih-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu, punya Bapa yang seperti itu. Engkau yang selalu ada bersama kami, menyertai hidup kami. Terima kasih, Engkau yang selalu ada bersama kami di sepanjang hidup kami, di setiap musim hidup kami. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebagaimana katakan, Engkau ada di setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendirian. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, melewati semua perkenanan. Engkau yang kita memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlipat bagiku. Engkau ada di setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang berikan memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Ya, sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar berlimpah dalam hidup kami, Tuhan. Dan terus Kau nyatakan dari hari ke hari dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu biarlah kami terus merasakan dan menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Baik kasih maupun kuasa. Dan sebagai bentuk respon kami akan kehadiran-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh taat akan setiap firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menuntun hidup kami, menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman kami, menjalani hari-hari hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka lagi hati kami hanya untuk firman-Mu, dan kami sediakan tempat bagi firman, supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Sebab Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan lagi 1 Samuel 26. Ya. Kita langsung baca saja. Ini untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul itu hidup. Kita akan baca. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gebea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakilah di padang belantara.
Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemalah Saul di bukit Hahilah yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Akimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan kau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Nanti ayat 8 ini kita akan bahas. Kita lanjutkan lagi. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai di seberang berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal Tuhanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suara muka itu anakku Daud. Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah ku perbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam, hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah satu seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku.
tetapi aku tidak mau menjamah orang-orang yang diurapi Tuhan. Tuhan, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikian hendaknya nyawaku juga berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apapun juga, apa apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanan dan pulanglah Saul ke tempatnya. Ayat yang ke-23, sebelum nanti kita ke atas kembali, ayat yang ke-23 saya akan ulang sekali lagi. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang-orang yang diurapinya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Jadi di ayat yang tadi saya ingin membahas dari ayat yang ke-7, bukan 9 ya. Sebenarnya Daud punya kesempatan. Nah, kalau kita membaca ini sebenarnya gerang sekali di pasal ini. Pasal ini sebenarnya jelas-jelas sebenarnya Daud punya kesempatan yang kedua untuk membela haknya dia. Dia boleh menyelamatkan dirinya jika Saul itu mati sebenarnya. Baca ini di pasal ini bagi sebagian orang dan kita inilah kesempatan. Jadi saya menggariskan bawahi inilah kesempatan lagi bagi Daud karena sebenarnya Daud kan di dalam posisi yang dia terancam. Kesempatan yang dia ambil itu sebenarnya kesempatan yang jarang-jarang dia dapetin sebenarnya kan. Namanya juga kesempatan. Ada orang bilang kesempatan itu hanya datang sekali, nggak ada kedua kali dalam hidup kita. Dan apalagi kalau seperti siapa yang bilang ke dia, ini kan ini satu kesempatan dia Abisai kepada Abisai. Abisai ingin justru pengen cepat-cepat menghabisinya Saul ketika ada kesempatan. Karena sebenarnya dalam perjalanan yang feedback, kalau kita feedback ke belakang itu kan Daud itu dikejar-kejar sangat mengerikan sekali oleh Saul. Saya nggak kebayang ya kalau saya nggak kebayang kalau kita kayak jadi orang buronan yang nggak bersalah, kemudian ketemu raja yang bengis, misalnya gitu. Kita nggak ngerti salah kita di mana, terus kita lari ke sana, dikejar lari ke sini, dikejar. Apalagi dia punya kekuatan yang begitu besar. Mengerikan sekali sebenarnya dalam hidupnya Daud. Begitu banyak ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia harus hadapi. Tapi ini kesempatan. Nah, ini aku mau membahas tentang sedikit kesempatan. Apa sih yang kalau kita jujur-jujur kalau misalnya namanya kesempatan yang di depan kita. Kemudian kita ngerasa bahwa itu nggak apa-apa saja gitu loh. Tetapi Daud dia melihat dari sisinya Tuhan. Dia benar-benar melihat dari sisinya Tuhan. Bahwa Saul dia melihat dari sisi bahwa Tuhan tahu orang yang diurapi itu jangan kita apa-apain deh. Dia hanya mengerti dari sisinya Tuhan bahwa orang yang diurapi Tuhan jangan kita apa-apain. Berarti dia mengerti dari sisinya Tuhan bahwa Tuhan boleh dan tidak boleh. Apa yang Tuhan boleh dan tidak boleh, dia harus kerjain dan dia tidak boleh kerjain. Padahal kesempatan itu datang untuk menyelamatkan diri dia, untuk memberikan dia kesempatan hidup yang lebih baik sebenarnya. Nah, aku bilang feedback ke kita, waktu kesempatan datang dan ketika kita harus melawan kebenaran, apa sih yang akan terjadi dalam kita? Waktu aku flashback ke aku, kesempatan datang untuk dagang, kesempatan untuk melakukan sesuatu, ketika menguntungkan untuk saya sendiri, mungkin saya akan ambil dulu dan kemudian saya bilang, saya akan minta ampun sama Tuhan. Karena kesempatan, saya melakukan ini sebagai manusia manusia yang punya kedagingan. Tetapi Daud mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Mazmur 25 ya. Sebenarnya kalau Tuhan
Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi segala jalan Tuhan sebenarnya pastilah adalah kasih setia Tuhan. Pastilah kasih setia Tuhan dan kebenaran bagi orang yang pegang janji Tuhan yang kuat banget. Di sini ayat Mazmur 25, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang banget perjanjiannya dan peringatan-peringatan. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Daud tahu, kita tahu kalau kesempatan itu dibuang, berarti kemungkinan kegagalan dia akan alami kembali. Berarti dia nggak kehilangan kesempatan untuk kebebasan dia untuk dikejar-kejar lagi sama Saul. Kedua, kegagalan. Kedua, mungkin dia akan mengalami kekalahan-kekalahan lagi di dalam hidup dia. Tetapi Daud mengambil itu karena dia lebih mempercayai akan janji Tuhan yang ribuan itu yang tertera di dalam Alkitab, yang melepaskan kondisi kesempatan yang berharga. Jadi kalau kita ini saya mengatakan ini kesempatan yang sangat berharga, tetapi dia melihat dari sisi Tuhan. Kalau memang ini adalah bagiannya Tuhan, karena dia tahu cuma satu perkataan aja, dia Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Aku nggak kebayang. Itu dari sisi Daud begitu luar biasanya dia untuk menaruhkan harapannya dia pada Tuhan. Dia begitu dia begitu percaya bahwa apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan itu saja sehingga akan menyertai hidup dia. Sehingga dia jalan saja begitu seperti polosnya. Pada dia seorang pemimpin. Begitu polosnya dia hanya mengerti rajanya, yaitu raja segala raja, yaitu Tuhan. Kedua dari sisinya si Saul. Saul itu dikatakan orang pun yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Sebenarnya Saul pun Tuhan berkati berkali-kali. Bagian Saul itu mungkin juga kita, bukankah kita juga menjadi orang yang diurapi Tuhan? Saul adalah bagian orang yang diurapi Tuhan. Tapi di sini belajar Saul orang yang diurapi Tuhan karena ketidakhati-hatiannya dia, karena keserahan kita sudah dengar, kita sudah baca banyak baca sekali kecemburuannya dia, iri hatinya dia, keserakahannya dia yang menguasai dia bukan akan tidak terjadi pada orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita ngelihat yang lagi kondisi sekarang ini apa sih ya? Bangsa Israel, bangsa yang Tuhan sangat sayang. Tapi dia juga kondisi sekarang ini pun dia mengalami peperangan di mana-mana. Kekerasan hati dia, bukankah dia bukan lebih daripada bangsa yang diurapi, tapi bangsa yang menjadi biji matanya Tuhan. Tapi kita melihat kedahsyatan Tuhan dan tetap Tuhan pelihara. Saul bagaimana hidupnya dia, saya ngerasa bahwa Tuhan memberi kesempatan begitu banyak, Pak. Kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan. Tapi pada ujungnya kalau kita tetap berkeras hati ya, kalau kita nggak mau introspeksi diri, tetaplah kita harus menanggung bagian yang kita lakukan kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada dua hal dari sisi Daud yang begitu indah dan juga dari sisi Saul yang aku bisa baca pada pagi ini. Itu aja Pak Heri yang aku boleh sampaikan. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan. Tentulah ini jadi perenungan bagi kita dan pertanyaan apakah kita sudah bisa sampai di level seperti Daud ketika ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi hidup kita, tapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, mana yang akan kita pilih? Apalagi seringkali antara firman dan perkataan-perkataan dunia itu kan seringkali mau menggoyahkan iman kita. Seperti semalam di Komsel saya katakan, terkadang sekalipun kita menamakan diri orang Kristen, kadang kita lebih terikat dalam tanda kutip ya dengan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat bijak yang dari dunia, sepertinya bijak. Jadi contoh seperti kemarin kan kalau di dunia ada orang selalu ngomong gini, vas bunga itu kalau sudah pecah, walaupun bisa dilem, tetap aja ada bekasnya, ada retaknya. Seakan-akan kasih Tuhan kita itu hanya disamakan dengan lem yang seperti itu.
Padahal kasih Tuhan kita itu sempurna, menutupi semua kesalahan dan dosa. Itu kan kadang nasihat-nasihat seperti itu kan dipakai untuk kalau dulu kita pernah konflik dengan seseorang, clash dengan seseorang, terus ada rekonsiliasi. Ya sih Pak, aku sudah ampuni sih Pak, tapi kalau untuk hubungan lagi, sorry lah Pak kayaknya. Nah itu tadi, perkataan firman atau perkataan dunia yang seringkali kita mau pakai dalam hidup ini. Tapi tentu nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini. Abaikan semua perkataan-perkataan dunia sekalipun sepertinya bijak, tapi mari fokus dan taat melakukan apa kata firman Tuhan. Ya Daud kenapa menjadi salah satu orang yang berkenan kepada Tuhan? Tentu ada banyak hal dari kisah hidup Daud yang perlu kita teladani. Dan hari ini kita teladani. Sekalipun seperti ada kesempatan yang baik, seperti orang dunia katakan, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Buktinya ini datang 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tetap saja Daud berpegang teguh pada apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Jadi hari ini saya mau mematahkan perkataan dunia yang seringkali dijadikan alasan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, untuk melakukan dosa dengan alasan, Pak, ini kesempatan nggak datang 2 kali nih, Pak. Mumpung ini, Pak. Padahal kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi hanya demi kesenangan daging kita, dengan perkataan-perkataan dunia yang menipu, kesempatan nggak datang 2 kali. Nah, kalau bicara soal kesempatan, seperti Bu Dorcas, ini kesempatan 2 kali, ada kesempatan untuk mendapatkan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, iblis akan memberikan banyak kesempatan untuk menjatuhkan iman kita. Karena memang setiap saat, setiap waktu dia akan menawarkan godaan, kesempatan untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi pertanyaannya yang harus kita renungkan, apakah kita mau menggunakan kesempatan untuk melawan Tuhan? Atau setiap langkah hidup kita mau taat apa kata Tuhan? Jadi kata kuncinya ya 4M sih menurut saya. Semalam kita ngobrol soal pengampunan. Saya banyak tanya, kenapa kalian susah mengampuni? Harusnya kalian renungkan. Kenapa kalian susah mengampuni? Oh, jawabannya banyak. Ada yang gengsi, harga diri, siapa yang salah, pembelaan diri. Terus ditanya lagi, renungkan. Kalau nggak mengampuni, apa akibatnya? Dan kalau mengampuni, apa yang kalian alami? Nah, kalau kita hidup dalam perenungan firman Tuhan, dan firman itu lengket sampai di hati kita, sangat mudah untuk kita taat kepada Tuhan. Nggak perlu banyak pertimbangan. Pokoknya kalau ini nggak sesuai dengan firman, aku nggak lakukan. Kalau ini firman, aku lakukan. Titik, sederhana. Sesederhana itu hidup kekristenan. Nah, jadi nasihatnya adalah, yuk, renungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang mengendalikan hati dan hidup kita. Sehingga tidak terkontaminasi dengan kalimat-kalimat dunia. Yang akhirnya membuat kita akhirnya bimbang antara mau taat firman atau enggak. Taat itu simple, taat itu sederhana. Mau berapa kali pun kesempatan, kalau kita tahu itu enggak sesuai dengan firman, no, titik. Seperti itu. Jadi kita belajar hari ini, yuk taat apa kata Tuhan. Sekalipun ketika taat kepada Tuhan itu artinya daging kita rasanya, aduh, ini kesempatan, aduh. Tapi hidup ini hanya sementara. Hidup ini cuma sekali dan berlalunya sangat cepat. Apa sih yang mau kita raih dengan daging kita? Daging yang akan binasa. Kenapa nggak kita fokus memperhatikan manusia rohani kita yang akan kekal selama-lamanya? Jadi mari hari ini Tuhan ingatkan kita taat. Mau kesempatan sebaik apapun, kalau kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, abaikan.
Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Dorcas. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apa yang didapat hari ini, pencerahan apa yang didapat melalui peristiwa pengalaman hidup. Berapa kali seringkali kita justru mengabaikan Tuhan hanya dengan alasan kata-kata dunia. Kesempatan nggak datang dua kali. Sehingga seakan-akan besok kita sudah mati. Kenapa sebaliknya kalau kesempatan untuk melakukan firman kita abaikan. Oh nggak apa-apa, besok bisa lagi. Kenapa nggak kamu ampuni hari ini? Ya nggak apa-apa lah Pak, minggu depan lah Pak, aku coba siapkan hati. Seakan-akan kita tahu minggu depan kita masih hidup. Kenapa kamu nggak ibadah hari ini? Akan kesempatan ibadah masih ada Pak minggu depan. Seakan-akan kita tahu minggu depan kita masih hidup. Kenapa kalau untuk kesempatan melakukan firman seringkali kita tunda-tunda? Ya bersyukurlah Tuhan panjang sabar. Tapi kenapa kalau kesempatan untuk menguntungkan diri, daging kita mau ambil segera kesempatan itu dengan alasan kesempatan nggak datang dua kali. Padahal setiap hari itu kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melakukan firman. Jadi come on, mari taat lakukan firman Tuhan. Mulai dari hubungan suami istri, orang tua anak, rekanan bisnis, di dalam setiap langkah aspek hidup kita. Gunakan setiap waktu, gunakan setiap kesempatan untuk taat apa kata Tuhan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu di kolam Bio ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, untuk selalu taat akan kepadamu Tuhan. Taat akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau mendengarkan apa kata dunia Tuhan. Kami akan berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati Bu Dorcas Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan di air hitam Tuhan. Kau tambahkan kapasitas Bu Dorcas Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Kau berkati orang tuanya, Kau berkati juga Tuhan. Berkati juga kesehatannya Tuhan, berkati juga untuk setiap pekerjaan. Apa yang lakukan Bu Dorcas, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan eh, untuk kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Jauhkan dari mara bahaya kejahatan apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan terjadi di bangsa ini Tuhan. Ya bangsa-bangsa juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Jauhkan dari segala perperangan apapun itu Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyelimuti seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap anggota Koram Deo yang hadir pada pagi ini Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan, baik itu anak, istri, cucu, maupun setiap kesehatan mereka Kau berkati Tuhan. Maupun itu pekerjaan mereka Tuhan Kau berkati Tuhan. Untuk memperluas setiap kerajaan-Mu Tuhan. Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kontestasi pemilu di tahun depan Tuhan 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan pemimpin yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami serahkan setiap keputusan apapun yang terjadi Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berkehendak Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan. Untuk pemimpin untuk sekarang Tuhan, kami serahkan presiden kami dan wakil presiden kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau kasih roh takut akan diri-Mu Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan berasal daripada. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur.
Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami dan salah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk peringatan-peringatan yang Tuhan Kau ingatkan kami. Untuk janji setia Tuhan kepada setiap orang yang berpegang teguh akan firman Tuhan. Dan lebih percaya kepada janji Tuhan yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Tuhan, teguhkan setiap kami Tuhan, setiap kesempatan yang seperti berharga datang dalam hidup kami. Ingatkanlah Tuhan Roh Kudus akan bahwa kami adalah bagian daripada kerajaan Allah. Orang benar, kami boleh memegang teguh ya Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami yang berjalan di dalam jalan kebenaran. Tuhan tolong kami supaya kami boleh teguh dan kuat dan terus berjalan sampai kami pada akhirnya ya Tuhan kami menyelesaikan dengan baik Tuhan. Hari ini Kau sertai setiap kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami, rumah tangga kami ya Tuhan. Kau sertai setiap apa yang kami perkatakan, Kau sertai juga setiap apa yang kami lakukan. Boleh berkenan di hadapan Engkau saja. Terpujilah namamu ya Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya, Bu Dorcas, atas firman-Nya. Terima kasih. Saya pamit dulu keluar dari ini. Di Thank you Cina ya. jam berapa Semuanya sekarang, terima Pak kasih John? Pak Heri. Kalau sekarang lebih 1 jam, Saya lagi ada khusus. kelas mau pergi.